Jadi gimana, Cang? Gitu. Tadi gue nge-search lo di Google ada berantem sama Rizky Bilar. Oh enggak, Itu berantem beneran? itu enggak berantem sama sekali. Bohongan? Sama sekali enggak. Cuman kegorengnya seperti itu terus gue mau Bilar, udah sekalian. Oh jadi tuh penggorengan? Penggorengan. Oh berarti pengaturan dong? Pengaturan skor itu. Ya ampun beranteman tuh pakai pengaturan tuh? Enggak, tadi itu Bilar itu nyindir teman kita juga. Oh gitu. tapi itu kan pengaturan juga kan? Enggak. Kalau itu real, setahu gue real ya. Oh enggak, setahu gue waktu itu si udah izin sama si Rizky Bilar untuk mau naikin gini. Gitu. Ya biasa lah ya, ada orang-orang kan ada gula ada semut kan. Iya bener gak sih? Lo gula apa semutnya? Gue serem kalau bahas mereka serem. Gue gak ikut-ikut. Takut serem. Takut ya. 1 Mei 1991 Ical Muhammad. Oke. Kita udah mulai dari awal loh dari sini. Jadi gue mendatangkan Ical Muhammad, ini adalah teman syuting aku. Udah lumayan lama ya dan lumayan sering kita dipersatukan di salah satu sinet FTV gitu ya. Sering ngobrol juga. Tapi hari ini kayaknya basi kalau ngebahas tentang dunia acting. Karena pasti orang udah tahu lah acting Ical dan bahas sinetron juga udah pernah ada yang bahas sinetron di sini dan agak heboh ya. Keren. Gua nonton konten itu. Merasakan hal yang sama? Merasakan banget lah. Gua harap sih orang-orang seperti itu nggak cuma satu sih. Oh, ya kan? Mau juga di sini? Enggak juga. Kenapa sih alasannya nggak mau ngobrol gitu? Gue punya konten juga, gue punya channel YouTube juga ya. Gue pernah kepleset konten dari kebodohan gue. Sebenarnya bukan kebodohan gue, ketidaktahuan gue. Beda ya. Kalau bodoh itu hal yang kita tahu tapi ya kita goblok aja gitu. Tapi kalau yang nggak tahu, ketidaktahuan berarti itu ketidaksengajaan gitu. Ya pernah bikin salah satu konten yang akhirnya jadi booming gitu. Kenapa? Nah salah satunya menyangkut Rizky Bilar itu. Oh, gitu. Tapi itu udah setahun setengah yang lalu ya. Intinya, lo compare ya kalau nggak salah. No. Jadi Rizky Bilar, gua bikin YouTube bareng sama Rizky Bilar. Maksudnya gua, Sky, Haris dan kawan-kawan, kita nge-YouTube tuh bareng. Pembahasan kita ada aja. Yang ya bisa lihat di YouTube channel gua, dari yang gua bikin konten coret-coret mobilnya Bilar pakai pilok beneran, BMW-nya aku coret beneran pakai pilok. Gue beli ke toko material, gue pilok beneran. Terus gue comblang-comblangin sama Dinda Hao waktu itu. Kita buka puasa ke rumah Dinda Hao, kita sholat. Dari awal banget. Terus muncullah nama Cut Siva yang memang pernah ada kedekatan sinetron gitu-gitu kan. Nah, jadi gue tuh paham dari awal gitu. Dan akhirnya suatu ketika gue bikin di story, bikin apa lagi nih tentang Bilar. Ini dong kak, kita belum banyak, ada yang belum banyak tahu tentang Rizky Bilar. Bisa nggak kalau seumpama siapa yang pernah deket sama Rizky Bilar gitu. Langsung akhirnya gue bilang sama tim gue, apa ya? Yaudah ini aja bang, prestasinya. Baru tuh gue munculin prestasinya. Prestasinya ini, prestasinya itu, prestasinya yang gue munculin. Kalau yang si Cutiva dia skate, dia juara ASEAN gitu. Lesti kita tahu ya, dia suaranya luar biasa. Dinda Hao kita tahu, dia penghargaan aktingnya, filmnya udah banyak, booming, pecah. Di situ baru tuh ada fansnya Rizky Bilar yang bilang kalau apa nih maksudnya? Kok dibanding-bandingin? Oh jadi tangkapan dari penonton fans, itu berbeda. Tapi sebenarnya nggak bermaksud untuk meng-compare. Sama sekali nggak. Iya sama sekali enggak sih. Meskipun kecuali kalau yang A pendek, yang B tinggi, yang C jelek, nah itu salah. Kalau ini prestasi gitu. Dan siapapun gue dukung, dukung gitu. Jadi Cal, gue datang ke sini nih teman-teman nih ya. Gue pengen ngomongin trading. Jadi teman-teman nih pasti para subscriber lo, para penonton FTV itu nggak tahu kalau Ical ini gila banget dalam hal trading. Bahkan sekali main dia langsung di 7 tempat trading yang berbeda, bener nggak? Iya. Yeah.
Tapi kalau misalnya ngebahas kesuksesan trader atau trading di YouTube channel udah banyak, Cal. Iya, benar. Nah, gue pengen tahu deh. Pasti kan lo udah berapa tahun sih Gue kenal trading itu sekitar 2 tahun ya. Udah 2 tahun? Gue 2 tahun. 2 tahun. Pasti kan 2 tahun tuh ada up and down-nya kan? Betul. Nggak nanya awal mula gue mau kenal trading apa? Iya kan ada up and down-nya. Awalnya kenapa lo sampai akhirnya nyemplung? Awalnya gue ngelihat orang-orang ya. Banyak banget anak muda sekarang yang tajir gitu. Iya. Saldo ATM-nya wow. Bagi-baginya wow. Siapa tuh? Mobilnya, gue gak mau nyebut nama gitu. Bahaya. Mobilnya wow, rumahnya wow. Nah suatu ketika gue ketemu termotivasi ya. Ini serius lu. Lu bangun tidur BM lu pengen beli mobil gitu. Lu BM pengen ke Bali terus tiba-tiba lu mau ke Jakarta cuman perkara makan soto Jakarta terus lu ke Jakarta lagi ntar berangkat lagi ke Bali. Lu ngapain gitu? Lu ngapain? Ternyata orang kaya tuh gue pikir orang kaya tuh hidupnya enak, ternyata ribet. Lu keribet sendiri bingung tau gak lu? Pengen soto pengen ribet. Gitu loh, emang di Bali gak ada soto Jakarta? Atau lu tahan deh 3 hari gitu? Gitu, ribet. Nah pertanyaannya, menarik ya literasi digital itu membuat orang semakin cepat itu. Yang kaya tuh kelihatan gitu, yang kaya kelihatan. Jangan tanya orang yang benar kaya ya, dia gak mau diliatin. Oh tunggu dulu. Jangan tanya orang yang benar-benar kaya. Temen gue tadi nggak beneran kaya berarti. Nggak, tapi kalau orang benar-benar kaya, teman gue banyak yang kaya, banyak banget. Teman gue yang benar-benar kaya tuh banyak banget. Dan dia biasa aja udah, nggak yang show off atau yang apa gitu. Gue nggak tahu ya, nggak tahu apa emang social brandingnya seperti itu. Nah, menarik nih social branding seperti itu atau gimana gue juga nggak tahu. Atau memang ingin membranding dirinya supaya terlihat fantastis. Ya, terus nanti banyak orang yang pengen mengikuti jejaknya gitu. Itu dia. Gue tahu kan pasti arah ke situ. Jadi berawal dari ngelihat kesuksesan orang di sosial media itu adalah jembatan berpikir lo untuk memulai trading. Berarti orang yang lo bilang ini trader dong ya. Karena kalau misalnya yang lo bilang ini pengusaha kopi, lo pasti akan kepikiran ikut usaha kopi gitu. Trader sukses tuh siapa aja ya? Kita punya yang sekarang top Doni Salmanan ya. Ada Indra Kents. Yeah. Lebih mirip ke profil yang mana tadi ceritanya? Enggak. Gua. Jadi siapapun ya. Siapapun. Gua nggak mau mengejat lah. Dan gue datang ke sini pun gue udah mikir, wah nanti ini kalau gue mau ngomongin tentang ini bisa menyinggung banyak orang ya. Tapi nggak. Gue di tempat ini gue bakal ngomongin diri gue sendiri. Nah, diri gue sendiri yang kemarin. Ya, intinya gini deh. Jadi awal masuk itu karena nonton YouTube gitu ya. Yeah. Mereka sukses banget. Oh enggak, gue enggak nonton YouTube, Instagram. Oh, lihat Instagramnya sukses banget. Belajar tradingnya dari mereka punya YouTube channel yang ngeluarin trading atau langsung gimana proses masuknya? Kan dari nggak pernah trading sama sekali nih. Oke. Jadi gue ngelihat Instagram, terus gue observasi tentang itu. Oh ternyata ada teman gue yang ikut. Oh teman lo ada yang ikut? Teman gue ada yang ikut. Terus teman gue ada yang ikut. Gue ketemu, baru tuh dia menjelaskan semuanya, bilang kalau begini caranya, ini saldonya, ini keuntungannya, ini cara main candlenya, ini. Oh belajar candlestick? Ya langsung tuh, ini belajar, ini cara main candlenya, terus kalau fraktal atas berarti ini indikasinya akan ke bawah, fraktal bawah indikasinya akan ke atas, terus nanti belajar Bollinger Band, EMA semua gitu ya? Dijelasin akhirnya. Di hari itu, di detik itu belajar bareng sama dia, gue profit memang. Si teman sama temen itu. Profit. Wah. Pakai real account langsung. Real account. Wah, kok gampang ya cari duit 500.000 dalam beberapa jam gitu, sejam gitu. Kok gampang ya? Pas sampai pulang ke rumah, gue coba lagi tuh, makin penasaran kan. Wah kok gampang ya dapetin uang 1 juta dalam waktu berapa ini gitu. Tapi gue waktu itu pakai handphone 1, gue speaker, gue telepon. Main di kripto nih atau main di ini nih. Altcoin gitu ya. Gitu kok gue tahu ya. Lah gitu kan ya.
Detik ke 58 nanti open buy, open sell gitu. Tak, semua kan permainan kata, tak. Ayo ikutin, profit. Wah. Yaudah enggak apa. Kompensasi. Ah, bener kan? Ini harusnya ini. Itu permainan kata. Permainan kata. Gue tantang deh orang deh. Siapa yang bisa baca candle setepat mungkin, gue tantang deh. Gue pengen ketemu orangnya. Gue tantang deh. Ada depan lo. Enggak sih, gue gak sejago itu. Tapi gue pernah melakukan apa yang lo lakuin. Tapi gue punya metode. Gimana metodenya? Gue punya metode yang akhirnya jadi gini. Kita jangan berpikir buat kita mau profit dulu. Itu pasti bakal rusak pemikiran kita. Yeah. Wah, aku mau profit nih gitu. Apalagi yang kita ada ambisi tersendiri ya. Dengan ngelihat orang-orang yang sukses. Wah, 3 bulan gue harus beli ini nih. Sebulan gue harus beli ini nih. Kesini nih gitu. Nah itu yang justru malah menurut gue meracuni pemikiran kita. Rusak. Nah yang benar adalah kita main gimana caranya kita nggak loss aja dulu. Lu main aja dari 10.000 kalau nggak dari 14.000. Anggap aja profit. Lu pasang lagi pokoknya tiap kali profit lu kembali ke 14.000 atau 10.000. Gue bilang 14.000 karena ada 2 aplikasi yang booming. Iya. 14.000 atau 10.000. Nanti kalau semua profit, ya udah balik lagi ke 14.000. Pertanyaannya adalah kalau loss pertama kompensasi 1,5 atau ada yang juga yang 2. Ada 2, terserah 1,5% atau 2%. Loss lagi, ikutin aja. Paling berapa sih? 14.000, 35.000. Wah, udah lama nggak main nih gue bingung. Iya, berarti kalau 14.000 dikali 2, 28 ke 56 gitu kan, 56 bla bla. Udah dikali-kaliin aja. Nah, kalau saldo lu taruhlah saldo lu 50 juta. Kompensasi masih besar. Kompensasi lu pasti akan besar nggak? Iya. Besar. Nah pertanyaannya udah simpel aja. Cari sehari 1 juta, sebulan 30 juta. Iya. Bikin satu aplikasi. Saldonya utuh. Taruh ke handphone, taruh ke email lain yang terdaftar dari aplikasi itu. Main paling cuma berapa sih? Berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Selesai dapat 1 juta, selesai. Handphone 1 30 juta sebulan, handphone 2 30 juta sebulan, handphone 3 30 juta sebulan. Pertanyaannya adalah rugi nggak? Nggak. Belum tentu kan, bisa aja ada orang yang loss. Kalau pakai metode itu nggak akan loss. Sebentar, maksud lo gimana sih? Kalau kita main dengan pola 14.000 nggak mungkin kalah tuh, maksudnya kenapa? Nggak mungkin loss. Maksudnya kalau 14.000 kita selalu start dari 14.000. Selalu start kalau semua kita main 14.000 profit. Udah 14.000 profit, 14.000 profit. Pokoknya mulai dari 14.000 aja. Mulai dari 14.000. Nah, contoh. Ini kita bicara profit. Kalau lossnya, kita main dari 14.000. Loss 28. Kompensasi dong. Loss. Kompensasi berapa? 56. Loss. Kompensasi lagi? 112. Loss. Apakah loss itu akan lebih dari berbelas-belas kali? Enggak. Bisa jadi. Tapi kalau saldo kita di 50, apakah loss itu akan nyampe ke saldo kita 50? Enggak akan. Bisa jadi juga. Sebenarnya gini sih. Gue sih tidak menemui sih, belum pernah. Karena belum pernah sampai 20 kali loss. 20 kali kalau open buy, 20 kali selalu open sell terus sih, belum pernah sih gue menemui itu. Sebenarnya yang lo mau sampaikan adalah kalau kita punya saldo itu besar, kita main dari yang kecil-kecil aja. Nah, tapi yang gue mau tanya di sini, kan banyak orang di luar sana loss dengan metode yang sama. Karena metode yang lo sampaikan sebenarnya adalah metode-metode yang disampaikan sama beberapa trader di luar sana juga gitu kan. Kalau bisa mainin 10% dari akun atau 1%, berarti which is kalau 50 juta 5.500.000 dimulai dari 500.000 itu 1%-nya kan. Nah, menghindari yang lo bilang tadi, spare untuk lossnya itu masih besar banget karena lo mainin di 14.000 dari 50 juta gitu. Yang gue mau tanyakan di sini, kalau lo bilang semua metode tidak ada yang tepat, berarti candlestick itu sebenarnya nggak bisa dibaca. Atau candlestick itu permainan? Kalau gue bilang candlesticknya itu nggak bisa dibaca, gue nggak boleh ngomong, ya. Dan kalau
kalau seumpama candlestick itu adalah permainan, gue juga nggak berani ngomong. Lebih tepatnya adalah karena gini, karena pernah waktu itu kita trabar trading bareng. Kalau pasti itu candle permainan, pasti candle lu sama candle gue beda, relate ya. Candle lu sama candle gue beda. Dan di situ kita waktu itu ada trouble, ada sekitar 5 orang, itu candle sama semua. B-nya sama, titiknya sama, semua sama. Berarti terjawab ya, itu bukan permainan. Maksudnya bukan lu sengaja gue sliding atau ada sengaja sliding, bukan permainan. Nah, mungkin lebih tepatnya orang yang gini loh. Kalau ada orang yang bilang gue bisa baca candle. Kalau mau privat reguler 1 juta. Ke situ tuh pasti maunya lu. Kalau yang reguler 1 juta, kalau yang VIP 3.500.000. Nanti kalau yang private video call berapa sih harga sekarang? 5 juta gitu, 4 juta, 4,5 gitu kan. Nanti masuk di grup Telegram gitu. Ya gitu-gitu. Nah, itu. Apa itunya? Itu yang pengen gue tantang sebenarnya. Lu apa yang lu ajarin? Stop. Tapi Cal, mereka stop lah pembodohan itu tuh, stop maksud gue. Oke, jadi menurut lo trader-trader yang bikin VIP itu sebenarnya pembodohan. Karena gini, mereka pakai ini loh, pakai metode banyak banget. Ada, maksudnya gue sama-sama belajar ya, kayak ada stokastik apa segala macam, mereka sampai ngajarin open buy-nya, kalau gimana posisi indikatornya juga dia kasih tahu gitu. Kalau menurut gue bukan tradernya, ada kata-kata afiliator. Itu yang gue mau maksud sini. Nah, gue bawa ke sana. Belum sampai ke sana dulu. Tunggu. Jadi maksud lo orang-orang yang membuka kelas trading VIP dengan bayar sekian, itu bukan dibilang bullshit ya. Itu tidak tepat, atau menurut lo mereka metode apapun tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu benar. Maksudnya gimana? Ya, maksud gue gini. Para orang-orang trader yang buka VIP kelas atau buka kelas dengan berbayar, maksud gue dia bukan salah. Yang salah ya orang yang ikut. Kenapa? Ya, kan orang mau belajar. Iya juga sih, bener orang mau belajar gitu. Cuman ini gue punya makanan, pecel, bumbunya dari kacang Jerman, sayur-sayurannya organik gitu kan. Timunnya timun suri gitu. Padahal gak enak tuh pecel timun suri. Timunnya timun suri gitu. Nih, lu mau gak cobain? Enak kan? Mau gue ajarin gak cara bikinnya? Dia bikin. Kok enak, kok untung, kok profit gitu loh. Nah, memang awal-awal menariknya di situ memang. Menariknya di situ, apalagi ditontonkan dengan gurunya yang saldonya banyak. Tarik uangnya memang ada tarik uang. Mungkin orang yang pengen belajar itu termotivasi, yang tadi kita bilang di awal ya, termotivasi gitu. Ngiler, bener. Gitu. Akhirnya ikut. Nah, makin lu rugi, makin lu pengen main, karena lu kepengen ngembalikin rugian lu terus itu. Setuju. Wah, rugi hilang, pengen main terus. Percaya sama gue. Makin lu cari untung, makin lu rugi. Makin lu kejar untung, makin lu rugi. Jangan pernah termotivasi sama orang yang sukses di aplikasi ini. Kenapa? Jangan pernah. Ya karena aku bagian dari mereka kan, yang aku pernah bilang sama lu. Nah, kita masuk ke situ nih, meskipun jembatannya agak sulit ya. Iya. Afiliator tuh siapa sih? Dari tadi juga aku pengen cari jembatannya, kata-kata apa yang pas. Afiliator tuh apa sih sebenarnya? Tadi kan lo sempat nyebut afiliator. Jadi mungkin gue agak nangkep karena gue pernah trading, masih suka trading gitu ya. Tapi kan teman-teman yang nonton mungkin di sini ada yang baru mau memulai. Jadi afiliator kalau nggak salah ya, kalau kita main trading di salah satu aplikasi gitu ya, atau kita nonton nih orang-orang yang sekarang ada di YouTube berkembang segala macam, dia suka masukin tuh nama dia, bener nggak sih? Supaya kita ikut dalam trading di bawah dari permen dia. Nah, jujur gue tuh adalah trader mandiri,
Jadi gue nggak sama Observasi sekali sendiri. observe sendiri, bikin akun sendiri, bermain sendiri. Untung. Saya pernah untung 200 juta dengan modal 9 juta, pernah untung 200 juta dengan modal 40 juta. Tapi habis itu, dadah bye-bye. Tapi yang mau gue tanyain, itulah yang namanya afiliator tuh itu tadi. Ya. Nah, aku tuh sering banget lihat, kok kenapa sih mesti ngikut sama misalnya Ical gitu ya. www.ical bla bla bla. Kenapa gue mesti ikut kalau gue sendiri bisa download sendiri? Itu fungsinya apa Ical kayak gitu? Oke, jadi gue ceritain dari awal ya, biar nggak putus-putus karena bahaya nih. Suatu ketika gue main, gue rugi itu sekitar 30 sekian juta gitu. Gue rugi. Rugi dalam waktu 30 sekian juta dalam waktu 1 jam. 2 jam lah. Tepat jam 1 malam. Gue 3 hari gak tidur tuh. Gagal 30 juta melayang tuh. 3 hari 30 juta melayang gue gak tidur. Akhirnya gue bilang, udahlah, gue main sampai 40 juta. Kalau gue rugi, gue stop. Udah, gue gitu. Gue masukin saldo 10 juta, gue main. Untung. Sampai? 50 juta. Wow. Balik modal dong. Balik modal. Udah, tarik. Gue main lagi. Untung 20 juta, hilang lagi. 30 juta. Udah gitu ya terus. Sampai ntar kiamat. Gitu ya terus, muter aja terus. Akhirnya gue di email. Hah? Lo di email dulu? Gue di email sama admin atau manajer atau siapalah yang punya aplikasi ini. Maaf tak potong di email itu karena lo sering munculin di stories atau lo nggak? Di stories emang sering lo munculin. Di stories. Dulu kan bagian dari show off kita ya. Kita kan wah bisa dapat sejuta dalam waktu 1 menit. 1 menit atau berapa gitu kan, itu apa ya? Itu dikala orang susah cari duit, kita gampang cari duit, itu kan suatu show off ya di sosial media. Sosial media kan bagi berapa persen dari kita pengguna sosial media kan hobinya show off. Kan seperti itu. Di email lah. Akhirnya gue di email, kita chattingan, dia menawarkan lanjut di WhatsApp. Menawarkannya apa? Jadi dia nawarin buat jadi afiliator di akun tersebut, akun ini gitu, di aplikasi ini, di aplikasi ini. Terus bilang apa keuntungannya? Ya keuntungannya kalau lu bisa narik orang, memasukkan emailnya dia ke tempat lu, itu lu bisa dapat persentase 70-30. Wow, tunggu sebentar. Wah, kaget nih. Kaget. Gimana? Tunggu. Jadi lo main kalah. Lalu di email sama admin sebuah akun aplikasi ya. Ditawarkan menjadi seorang afiliator. Lalu kalau ada orang yang ikut afiliasi lo berarti gitu ya. Ya. Itu sifatnya jadi kayak MLM dong, downline. Ya, ada ya bisa dikatakan downline ya. Bisa dikatakan downline. Tapi bukan jaringan ya. Kayak contoh, gue ngajakin lu, kan untungnya masuk ke gue. Kalau yang lu ngajakin yang lain, itu udah putus di gue. Oh, oke. Pokoknya yang dari lo aja nih. Misalnya lo punya orang bawaan lo langsung 5. 70%, 30% itu maksudnya gimana? 30% buat aplikasi itu, buat aplikasinya. 70% gua. Lah, tunggu dulu. Misalnya 5 orang ini untung main hari ini dari loss. Hah? Wow, maksudnya gimana nih? Jadi kalau loss contoh. 10.000, 10.000, ya. 50.000. 70% dari loss 50.000 masuk ke lo. Masuk gua. 30% beraplikasi. Oh gitu. Jadi lo bisa serem ya. Nah, loss apa enggaknya terserah dia mainnya, lo nggak bimbing. Gue bimbing. Belum nanti kalau mau belajar sama gue. Reguler tuh gue cuma ngasih 500.000. Oh, lo sempat? Ya, sempat masuk 500.000. Kalau VIP ya paling berapa lah. Lupa gue juga. Kalau gitu aplikasi tersebut waktu trading dia loss, lo dapet 70%. Berarti aplikasi ini menginginkan orang banyak yang loss dong? Kalau itu gue gak bisa ngejawab ya. Maksudnya logically kalau dia loss dapat 30%, afiliator dapat 70%, itu yang afiliasi nih. Kalau gue nggak afiliasi berarti kan 100% buat dia. Berarti dia, nah misalnya kita dagang ini, misalnya gue dagang kopi. Kalau gue dagang kopi gulanya setengah, untung gue 50.000. Benar. Gimana caranya dong supaya dagang kopi itu laku banyak? Benar. Nah berarti dia harus ngelakuin sesuatu dong supaya orang loss.
Karena kalau nggak loss mereka nggak punya keuntungan. Mereka create supaya orang bisa loss, atau si candlestick ini memang sama, misalnya ini pergerakan kripto di seluruh dunia, kripto pergerakannya sama, gak bisa dimainin dong, atau tetap bisa dimainin. Jadi sebenarnya karena kalau misalnya semua orang mengacu ke satu candlestick yang sama di seluruh dunia, terus bisa dibaca dan gak loss, mereka bisa rugi banget dong, rugi bandar kan. Kalau lo kan aman afiliator. Mereka memasang sesuatu gak untuk membuat kayak tadi gue bilang analoginya dagangan lancar? Gini, kalau soal tadi kan jadi pertanyaan lu intinya adalah berarti dia menginginkan rugi dong. Menginginkan rugi iya. Cuman gue nggak bisa ngejawab dibikin rugi atau enggak, itu loh maksud gue. Okay. Kalau menginginkan rugi iya pasti bener, analogi lu bener. Menginginkan rugi iya. Jangankan aplikasinya, gue juga menginginkan rugi. Itu yang gue maksud. Nah iya, tapi apakah gua atau aplikasi atau yang lain, afiliator yang lain itu menjadikan rugi itu nggak tahu. Jadi tapi setelah gue sadar gitu, gue ngalamun, gue bisa menikmati dari hasil semua ini ya. Berapa cal dapetnya? Yang jelas lu lihat ya, kemarin gue ke luar negeri, pulang gue ke Bali sebulan, seneng gue ke Labuan Bajo. Itu dari hasil kerugian orang? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kan akhirnya suara ombak itu kan bangunin gua. Kasian tau. Terus akhirnya gue bilang, iya ya, udah deh, gue bilang gitu. Akhirnya gue pikir sebenarnya adalah gua nggak menjemput kejahatan itu kan. Dijemput kejahatan berarti? Dijemput kejahatan mungkin gue dijemput kejahatan dengan posisi gua lagi rugi dengan aplikasi itu, paham? Gue lagi rugi gitu. Mungkin duit lu, kenapa enggak gitu, kenapa enggak kan. Terus akhirnya gue mikir, gue tuh mending gak punya duit tapi tenang gitu. Mending tenang daripada gue harus berbohong, tiap hari berbohong. Berbohong gitu. Apa Cal, kan mereka main sendiri. Enggak, gue kan harus show off dengan permainan gue dong. Di riwayat buy sell kita kan history riwayat history kita kan gue bisa request buat hapus. Wow. Bisa. Jadi kayak maksudnya gimana nih? Kan ada kan misalnya kita lossnya apa hilang, jadi munculnya cuma profit aja agar orang percaya. Terus kalau misalnya nih di real account-nya ada yang pernah waktu gue lihat salah satu trader. No. Itu bukan real account. Itu real account tapi fake account. Gimana maksudnya? Itu real account. Tulisannya real account. Real account. Saldonya yang ngirim aplikasi itu. Tapi bisa ditarik? Enggak bisa kita tarik. Oh, jadi hanya dituliskan angka. Tuliskan aja. Lu tinggal capture terus membuat seolah-olah. Ya membuat seolah-olah ya kan. Kawan lu tuh 1 miliar gitu. Ya bisa. Gue mau berapa aja bisa. Hah? Iya. Kira-kira kalau gue punya saldo 1 miliar percaya nggak? Kalau gue ya. Kalau ya apa? Lifestyle gue ya. Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Nah berarti itulah yang gue jual gitu. Saldo gue sekian ratus juta. Gue kemana bisa Turki. Gue beli ini. Gue jalan-jalan ke Bali. Gue ini, gue itu. Jadi lo ke Turki itu dibiayain sama mereka atau? Enggak. Pertanyaannya adalah bukan itu. Pertanyaannya, nah lu pakai duit apa? Gitu ya pertanyaannya. Kan pakai duit loss. Ya benar. Pakai duit sama, dipakai duit apa? Duit orang yang mau belajar sama gue. Oke. Nah itulah kenapa orang-orang afiliator sekarang ya, orang-orang afiliator sekarang, entah siapa, gue gak jemput nama. Ini tadi kan gue bilang ini menceritakan gue yang dulu gitu, sosok yang dulu. Gue nggak mau menyebutin orang lain, nyindir orang lain. Gue malah ingin menyadarkan kalau halo udah pada bangun deh. Lu udah pada bangun deh. Karena gini, pertanyaannya apakah lu udah pernah nyelamatin orang dengan ini, Cal? Pernah. Gue udah beberapa orang yang ketemu sama gue gitu. Dan gue nggak pernah ketemu sama orang yang bener-bener bisa hidup kaya raya, hidup dari aplikasi itu belum pernah. Malah kalau ada, gue pengen ketemu malah. Maksudnya beneran nggak sih gitu? Ketemu bukan pengen nantangin atau pengen apa? Pengen ngejawab pertanyaan gue aja. Ada nggak ya orang yang memang bener-bener totalitas hidupnya dengan aplikasi ini, terus bisa
kaya, tajir melintir, bisa yang kita lihat lah, ada nggak ya? Nah, kan sebenarnya sosok-sosok yang muncul bilang gue profit dari sini sekian, bisa dibilang kalau mereka menjadikan diri mereka afiliator, itu berarti juga cuma tampilan dong. Karena kan lo sendiri juga mengatakan bahwa ketika lo menjadi afiliator, lo harus menseragamkan diri lo seolah-olah sesuai seperti kepemilikan real account lo. Jadi gini, afiliator itu kan punya strategi masing-masing ya, Tak? Iya. Mungkin afiliator A memang basicnya kaya, memang basicnya punya mobil Lambo atau mobil pintu 2, rumahnya gede, terus seolah-olah memang rumah itu, mobil itu belinya dari aplikasi itu, ya. Jadi orang nge-brandingnya juga beda-beda. Ada juga yang branding receh juga ada gitu. Nah, kalau menjawab dari pertanyaan lu, menjawab dari pertanyaan lu barusan itu, jadi gini. Jadi memang afiliator itu enggak hidup sendiri. Maksudnya? Enggak sendiri. Afiliator juga ada yang lu afiliator, gua afiliator. Ada yang begitu. Terus contoh kayak si pihak aplikasi ini ngirimin duit 50 juta gitu. Cash. Bukan di akun kita, iya. tapi di rekening kita. Untuk? Ya lu bisa show off pakai duit itu. Lu mau tarik duitnya, lu mau tarik atas meja Jumat berkah gitu kan. Habis itu balikin lagi, masukin ke setoran tunai, kita transfer lagi ke orangnya. Oh, jadi ketika menjadi afiliator, dipinjemin duit, lo juga dibentuk branding kita, dibrandingin sama mereka. Cara mereka memilih afiliasi itu gimana? Nah itu dia, gue juga nggak tahu. Karena tiba-tiba di email juga ya. Iya, gue juga nggak tahu deh kalau itu. Nah, berarti kalau lo tadi bilang lo ditulisin real account lo segala macam di create, berarti ini semua pembohongan publik dong? Mungkin bisa ya. Apakah mereka ini memang menjadi sarana campaign produk tersebut agar dar gitu, makanya muncul trader-trader sukses? Atau memang mereka adalah orang-orang yang awalnya gagal, lalu mereka salah satu sumber penghasilannya dari menjadi afiliator, tapi sebenarnya penghasilan mereka tidak dari situ, misalnya kan bisa jadi. Bisa jadi. Nah, lo kan tadi bilang lo bikin Trabar, berarti lo mengajarkan apa? Kita mengajarkan basicnya. Kita memperkenalkan ini lo candle, ini lo fraktal, ini lo garis hijau sama garis pink, kuning atau pink gitu kan. Kalau kuning tuh sebutannya Romeo, kalau garis pink sebutannya Juliet gitu-gitulah. Ntar kalau ya gitu. Gue mengajarkan karena dan gue pun semena-mena bukan yang berawal bukan dari yang ayo dong ikut dong lu daftar dong, mana handphone lu, enggak. Gue posting aja di Instagram. Tapi gue orang daftar sendiri. Udah, gue nggak ngajak. Ngobrol nggak sama orang itu? Enggak ngobrol. Jadi tapi lu dapat keuntungan dari dia? Nggak ngobrol, nggak pernah ketemu. Nggak dapat keuntungan dari dia los? Dapat ininya apa namanya misalnya? Struknya. Terbesar yang pernah lo dapat, berarti orang itu loss terbesar berapa? Gue nggak mau nyebutin. Ratusan juta ada nggak? Ya, gue nggak mau nyebutin. Ya, pokoknya gitulah. Sebegitunya gitu. Karena gue jadi mempertanyakan tradingnya ini kalau misalnya ternyata membuat sebenarnya kalau kalian afiliasi. peka, sebenarnya kalau kita peka, ada satu trader di aplikasi ini yang famous lah, suka beli ini beli itu, pamerin. Tadinya dia adalah afiliator aplikasi ini. Dan sekarang ada aplikasi baru, gue juga diajakin buat jadi afiliatornya. Dan sekarang dia pindah ke afiliator ini. Yang modal awalnya kalau di aplikasi ini kan 14.000, kalau yang cuma 10.000. Ada, dia lokal deh, Indonesia. Nah, gue mau dari semua statement yang lo katakan, berarti lo mau bilang bahwa seluruh aplikasi trading adalah panggung sandiwara? Seluruh aplikasi trading adalah panggung sandiwara, enggak juga tak? Karena menurut gue kenapa gue sebut panggung sandiwara, gue harus menegaskan apa? Tadi kan kata lu semua trading ya, semua trading. Karena ada yang robot-robot juga nih. Oh enggak, menyangkut di luar robot ya? Oh di luar robot. Yang iya. trader. Mungkin iya. Kalau yang trading yang candle mau punya ini, kerja kata gue.
Berarti seluruh afiliator sebenarnya sama-sama VO dong dalam hati ya, gue tahu kerjaan lo. Iya. Ini satu pertanyaan, ini pertanyaan pamungkas. Apakah semua afiliator itu mengajarkan sesuatu yang disengajakan untuk loss? Karena loss adalah keuntungan kalian? Yang gue lakuin enggak. Waktu itu yang gue lakuin enggak. Tapi teman-teman gue afiliator, iya. Wow. Iya, trabar. Loss. Oke, kita trabar dari jam 7 sampai jam setengah 8, setengah jam gitu. Oke ya, kompensasi. Mainnya barbar. Jangan diikutin. Ya gimana lo, orang saldo dulu ratusan juta, terus member lu gak suruh ikutin, kan gatel lah pengen ngikut, gak mungkin. Itu tuh permainan kata. Mau gak mau pasti pada ngikutin. Jangan diikutin. Oh loss, kompensasi. Ya kan, kompensasi. Oke, waktunya udah habis ya, udah setengah jam, sampai ketemu nanti minggu depan hari Jumat. Selesai. Nah, udah cuan belum? Cuan. Udah. Di hari Jumat dia bikin trabar. Berarti sebenarnya trabar tuh kan sebenarnya trading bareng. Main bareng, untung bareng niatnya. Sekarang teman-teman gue sekarang yang gue masih perhatiin lebih gila tak? Trabar, cuan bareng, mikir bareng, untung bareng. Dikasih foto nih. Gue pengen ngechat cuman udah deh, gue lebih milih nggak ngelihat, maksudnya gue pengen menyadarkan afiliator teman gue itu. Sebenarnya trading bareng adalah cara mereka mengumpulkan massa untuk menguntungkan diri mereka sendiri dong. Gue nggak iya, tapi kalau dikatakan strategi mungkin iya. Nah, gue nggak bilang iya, kalau iya kan berarti mutlak ya. Tapi kalau mungkin itu salah satu, bisa jadi. Kalau mungkin salah satu mungkin bisa jadi strateginya. Jadi karena kan kalau trading bareng kan berarti otomatis udah berapa kali nih? Karena ada beberapa teman gue afiliator yang ngadain trabar, ya profit ada. Pasti profit dong, karena kan ada lossnya. Enggak, maksudnya ketika dia sampai selesai pada endingnya profit juga ada. Tapi itu bukan mereka inginkan sebenarnya. Kalau itu berarti yang loss dia. Wah mungkin enggak. Kalau profit ya kita nggak dapet. Kan begitu. Oh, kita dapat hanya dari akun kita lah ibaratnya. Tapi kalau loss, lebih tepatnya tuh afiliator mengadakan trabar itu untuk mancing, untuk waktunya main gitu. Oh. Lebih tepatnya begitu. Kan nggak mungkin dong tak lu main setengah jam, terus udah selesai, udah deh. Nggak mungkin, pasti lu gatel juga. Nah, ketika ditinggalkan itu momen-momen nanti stroke-nya keluar. Jadi lo makanya tadi di awal. Sorry aku potong. Ya. Saldo-saldoku dulu. Saldo masa lalu. 110 juta. 110 juta. Terus ini chattingannya. Mas daftar dulu ya pakai akun di. Ini dulu masa lalu dulu. Ini seharusnya pemerintah tahu sih. Karena menurut gue berarti mereka itu memainkan narasi untuk menjadi kaya dengan cara orang dikumpulkan tertarik dengan dunia trading, padahal at the end sebenarnya mereka itu hanya menginginkan penitipan uang dari berbagai banyak banget orang. Mudah-mudahan pemerintah nonton podcast ini ya. Kalau pemerintah nonton podcast ini, kalau minta tolong sama gue bakal bantu sih. Karena gue juga pengen menyadarkan, kasihan banyak banget teman-teman gue yang jadi korban. Ratusan juta, puluhan juta, ada yang 1 M. Aplikasi-aplikasi ini tuh sebenarnya target pasarnya siapa ya, Cal? Menurut lo, apakah kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, atau semua kalangan? Ada nggak yang orang-orang yang lo tadi cerita sama gue, teman gue banyak yang tajir-tajir, mereka juga tertipu nggak dengan pola, bukan tertipu lah, ikut nggak dengan pola trading ini? Yang gue lihat dari beberapa member gue, terus member-membernya afiliator teman gue lihat yang benar-benar kaya enggak. Yang benar-benar kaya enggak. No. Kebanyakan tuh malah orang-orang yang menengah ke bawah, pembantu rumah tangga. Oh, target market mereka ke situ. Pembantu rumah tangga, terus orang-orang kampung yang belum punya email malah ada. Lo mau menyampaikan apa, Cal? Jadi gue mau nyampein buat teman-teman di luar sana yang memang masih main trading di aplikasi-aplikasi itu, jangan pernah termotivasi dengan kekayaan orang itu. Jangan pernah termotivasi dengan kesuksesan orang itu. Kalau memang masih ngotot berargumen, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketika gue menyadarkan, gue selalu ada yang tersadar, ada yang gue dapat perdebatan, ada yang gue malah dapat kayak
dibenci juga ada gitu. Makanya gue bilang itu bullshit, itu pembodohan publik, itu nggak ada. Kalau memang ada, gue pengen ketemu. Kalau ada tuh gue pengen ketemu, gitu. Kalau lu bisa menjemput keberuntungan lu tiap hari itu gue pengen ketemu gitu. Yeah. Gue pengen nanya nomornya berapa malam ini gitu mungkin. Nggak bercanda. Punya pesan nggak buat teman-teman sesama afiliator? Buat teman-teman sama afiliator, stop bro. Maksudnya, ya masa lu mau makan dari tangisan orang, masa lu pengen makan dari sengsaraan orang, gila loh. Mungkin hari itu dia kehilangan duit yang harus dia buat makan hari itu mungkin, atau setengah dari yang bisa buat dia makan. Jadi teman-teman, saldo real itu sebenarnya saldo yang diisi sama aplikasi tersebut. Pertama. Kedua, tapi bener kok dia posting story riwayatnya profit semua. Itu yang loss bisa dihapus. Oke. Ketiga, tapi ada kok keterangannya withdraw. Itu withdraw kita juga bisa request. Tapi dikirim kok di capture kok mutasi di mobile bankingnya. Teman, gue punya duit 50 juta. Gue depositin. Butuh berapa waktu sih depositin? Berapa menit? Kalau gue tarik lagi bisa masuk ke riwayat mobile banking gue. Udah jadi. Apa? Ada pesan nggak buat pemerintah untuk lebih memperhatikan sekarang namanya trading gitu. Karena ngetrend banget semua orang trading. Kalau memang pengen ditertibkan, tertibkanlah. Atau kalau memang sulit atau tidak bisa ditertibkan karena literasi digital yang liar, tolong masyarakatnya lah diedukasi. Baik. Masyarakatnya diedukasi nih. Untuk stop gitu loh, stop. Karena kalau gue doang gue nggak bisa dong, banyak banget. Gue yang ini aja gue diperdebatin, gue diperdebatin sama orang itu lagi buta. Jadi semua metode yang muncul. Tapi ada yang lucu. Apa? Ada yang lucu. Gue punya temen debat. Wah, si ini nggak mungkin, si ini gini. Gila lo Cal gini. Gue di debat. Sampai bini gue bilang, oh yaudah. Gue juga kan temperamen ya. Tapi gue tuh bisa reda kalau bini gue yang ngode. Oh oke. 3 minggu kemudian, Cal, gue rugi nih. Terus lo ada duit nggak 150 juta? Buat apa? Gue telanjur sekolahin mobil gue. Ambil dulu aja ntar gue cicil. Lo mau cicil pakai apa? Lo nggak kerja? Ya ntar gue mainin lagi. Bisa gue nemuin metode. Berarti akhirnya gue debat sama dia. Udah deh berhenti, gue bilang gitu. Waktu perdebatan awal gue nggak bongkar semua yang ada di galeri foto gue. Nih, gue dulu bagian dari mereka. Ini saldo gue, ini chattingan gue. Gue mau request saldo berapa aja dikirim. Gue ini loh. Terus kurang apa lagi? Dan itu dia bilang, gila lo kenapa nggak bilang dari kemarin? Kan gue udah berusaha. Lu budak kemarin, karena apa lu kemarin lagi rugi kan? Lagi ngejar kerugian lu kan? Gitu. Jadi ini sebenarnya kayak sindikat gak sih jatuhnya? Kalau untuk sindikat gue gak berani ngomong juga ya, Tak. Maksudnya gini, gue gak tahu gitu. Gue cuma afiliator, mantan afiliator yang abis itu untung gue sadar lebih cepat. Wah sebenarnya kalau gue pengen nekunin sih. Sekarang udah gila nih, udah gak perlu syuting. Gila. Wow, agak speechless ya. Pak Yuda adalah mereka punya alat nggak ya untuk mendeteksi orang-orang yang mungkin bisa mendekati metode yang seharusnya sehingga dibuat loss gitu. Ada. Loh, kalau jawab berarti ada benar? Ada. Jadi gini. Waktu itu pernah gue kan observasi ya orangnya. Waktu itu pernah gue
Trabar. Bukan Trabar maksudnya, bukan Trabar sama teman-teman, tapi pakai handphone gua sama handphone bini gua gitu. Oh jadi lo sendiri lah. Gua barengin gitu. Pas gua barengin, pencet bareng, pencet bareng, pencet bareng. Ada satu yang aneh. Apa? Ya beda sendiri candle-nya. Wah, berarti Enggak, tapi sama mirip ya bukan beda ya, bukan beda jomplang tapi mirip gitu. Jadi yang ini misalnya ini profit, ini loss. Loss sendiri. Loss sendiri. Akhirnya kan kita bisa lihat dari riwayat detiknya ya. Sama detiknya. Beda. Oh langsung. Berarti lo yang salah dong kalau gitu. Mencetnya nggak barengan. Mungkin bisa jadi. Antara itu atau. Antara itu atau mungkin bisa jadi gue salah mencet. Telat mencet gitu mungkin. Nah cuman ya orang dijejerin kok infonya dijejerin terus gue tanya sama si admin atau apalah manajemen dari aplikasi ini, gue tanya ternyata bisa ya. Oh bisa, dia bilang itu. Jadi ada sistem satu bot yang lu sehari itu kalau lu bisa main sering apalagi dia terpantau dan lu akan sering di sliding lah tuh. Wow. Makanya lu kalau kadang beda 1 detik aja tiba-tiba waduh hilang. Itu kalau di sliding tuh paling enak loh. Lu mau mencet kompensasi lu telat detiknya, ya kan? Lu mau nggak mencet loss lu hilang, lu mau ngulangin dari modal awal lagi. Ini kalau bicara pakai metode gue ya, waktu itu bicara dari awal lagi, bingung lu gimana? Anjir. Ini sebenarnya ini ya perjudian modern ya. Sampai akhirnya gue bilang ini hal-hal seperti ini bisa dilaporkan gak sih, gue bilang gitu kan. Lo tuh gak takut sama semua statement yang lo keluarin karena meskipun kita gak membicarakan aplikasi apa tapi kan bisa. Apa yang pengen disalahin dari gue? Gue gak nyebut aplikasinya. Itu punya bukti. Gue gak nyebut afiliatornya. Sengaja gue suruh baca buktinya. Jadi biar di malam ini kita gak bicara omong kosong. Betul. Gue kasihin ke lu, walaupun gue gak kasih ke tayangan ya. Tapi lu baca, masa lu mau bohong, lu pura-pura gak baca? Ibaratnya gini, kalaupun mereka, ini apa-apaan nih orang berani vokal, gue punya bukti. Ya. Sebelum lo ngomong kayak gini udah pernah belum sih sebenarnya ada orang yang berusaha membongkar ini semua? Ada kan? Gak tahu gue. Ada. Ngasih tahu afiliator itu apa ada. Gitu. Tapi diserang orang itu kan. Akunnya hilang ya, akhirnya. Akunnya hilang. Berarti lo juga gak apa-apa untuk diserang? Ya apa sih mau diserang dari gue? Kan bisa aja orang yang lagi menang ini apa nih afiliator gue nggak ngajak waktu jadi afiliator gue nggak ngajak. Intinya maksudnya statement yang keluar dari mulut lo ini bukan lo omong kosong dan lo sudah siap akan apapun yang terjadi ke depannya. Malah gue menyadarkan kan, gue ngebuka pemikiran. Hey, tapi kan sesama afiliator kesel, lagi seneng-seneng ngipas-ngipas duit, lo bongkar lagi. mungkin dia harus pergi ke pantai biar dibangunin sama ombak yang tadi gue bilang. Oke. Gue rasa ini udah cukup mengerikan. Jadi thank you nih ya untuk semua pembukaan di balik trading yang katanya menggiurkan ini. Di Pantengin Podcast kita punya panas. Pantengin jawaban narasumber, nggak boleh lihat ya. Devina Jamasir atau Cita-Cita Tah? Devina lah itu istrinya. Teleponan sama mantan atau berantem sama istri? Telepon sama mantan atau berantem sama istri? Cita-Cita Tah atau Lesti Kejora? Lesti Kejora. Trader atau main sinetron? Main sinetron. Lama banget masih pengen jadi afiliator loh. Berikutnya, istri bahagia tapi karir stuck atau karir meroket tapi istri sengsara? Kebahagiaan istri nomor 1 lah. Oke. Berikutnya, banyak uang atau banyak relasi? Banyak relasi. Ya, karena itu menghasilkan uang ya. Banyak relasi. Bisnis atau acting? Bisnis. Jadi kaya tapi gak bahagia atau miskin tapi happy?
Amit-amit dua-duanya lah. Ayo. Iya, kalau bisa kaya, kalau bisa sukses, bisa mensejahterakan banyak orang. Kalau suruh milih, ya gue lebih milih bahagia. Uang adalah segala-galanya atau segala-galanya butuh uang? Uang bukanlah segala-galanya. Bukan, ternyata bukan. Oke. Pertanyaan terakhir buat Ical sebelum kita menutup pantengin podcast pada malam hari Terakhir ini. Tadi itu panas yang terakhir. Asik. Pertanyaan terakhir nih. Kalau seandainya lo udah gak bisa syuting lagi, udah gak laku. Mohon maaf. Mau gak balik jadi afiliator? Enggak. Karena gini loh. Yang gue rasain waktu itu, ini gue cerita ya. Yang gue rasain waktu itu banyak sialnya. Banyak sialnya. Gue beli barang jadi sampah gitu kan. Beli barang jadi sampah. Terus karakter juga berubah. Terus jadi gak respect sama pekerjaan syuting gitu. Karena trading. Ya ngapain gue syuting sih? Ngapain sih gue on time? Ngapain gue on time syuting gitu? Ngapain gue ribet-ribet ngafalin dialog? Ngapain gue? Pantesan lo ngeselin ya kalau di lokasi. Ngapain lo takut salah? Karena lo udah bisa jadi. Ya udah. Dapat uang segampang itu. Syuting kan bagian dari branding gue. Oh, sempet gitu tuh. Ya, semua sempat gitu, sempat bagian dari branding aja. Terus gue pikir-pikir, enggak. Udah. Oke, Ical Muhammad, terima kasih untuk malam ini. Ini malam yang akan mungkin beberapa yang nonton nggak ngerti karena nggak trading, tapi untuk trader-trader dan gue rasa informasi ini perlu disampaikan karena lagi banyak banget trading itu menjadi trending gitu yang masif dilakukan sama banyak orang. Mudah-mudahan orang-orang di luar sana bangun. Coba bilang bangun gitu untuk menutup podcast ini. Thank you. Bangun. Pokoknya ketika konten ini tayang, gue yakin pasti nanti banyak afiliator yang menarik. Ntar gue bakal share ke lu juga. Siapa tahu kita bisa sebelahan sama yang masih di afiliator. Siapa tahu. Nah dari situ nanti terserah, biarkan penonton jadi hal yang menarik. Oke. Kita tunggu ya episode berikutnya perdebatan antar afiliator. Oke, thank you so much sudah menonton Pantengin Podcast pada Jumat malam jam 7. Mudah-mudahan yang mendengar terbuka matanya. Kalau sekarang masih rugi, stop. Karena kerugiannya cukup sampai di situ aja. Carilah pekerjaan yang lain atau bersyukurlah atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih dan sampai ketemu di Pantengin Podcast di episode berikutnya. Bye.